Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kita masuk materi yang kedua ya, tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup kelas 7 semester 1. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan benda tak hidup, konsep klasifikasi, penulisan nama ilmiah dan kunci determinasi atau kunci dikotomi, mikroskop, dan klasifikasi 5 kingdom. Kita masuk topik yang pertama tentang makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, ada pertanyaan, coba dijawab dulu ya. Dapatkah kalian membedakan antara mobil dengan kucing? Dan apakah perbedaan antara batu dan manusia? Lalu, mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang benda tak hidup? Mari kita pelajari dulu. Makhluk hidup adalah segala sesuatu di lingkungan sekitar yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya ada manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup atau benda mati adalah segala sesuatu yang tidak memiliki ciri kehidupan. Ada mobil, batu, angin, udara, dan yang lainnya. Nah, nanti kita akan mengenal ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja. Yang pertama, bernafas, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Contohnya, nah itu contoh bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Hal ini digunakan sebagai sumber energi. Kita bisa bergerak, berjalan karena adanya energi. Yang ketiga, ada bergerak. Makhluk hidup bisa bergerak karena memiliki sistem gerak berupa otot, tulang, dan sendi. Contohnya yaitu ketika kuda sedang berlari. Ciri selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Perubahan dari kecil menjadi dewasa dan proses berubah bentuk menjadi bentuk yang dewasa. Nah, saya contohkan di sini ada telur, dia nanti menetas jadi anak ayam, lama-lama jadi dewasa. Terus pada manusia, awalnya dari bayi, anak kecil, remaja, dewasa, hingga lama-lama jadi tua. Pada tumbuhan, dari awalnya biji, berkecambah, lama-lama jadi tumbuhan berbunga. Yang kelima, berkembang biak atau bereproduksi, yaitu kemampuan makhluk hidup memperoleh keturunan. Nah, contohnya ada itik yang punya banyak anak, itu keturunannya. Yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, kemampuan menanggapi rangsang yang diterima oleh makhluk hidup. Contohnya, ada putri malu, ketika kita pegang daunnya, nanti lama-lama dia akan menutup. Ciri selanjutnya yaitu beradaptasi, kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contoh sederhana yaitu, pernahkah kalian melihat bunglon? Nah, bunglon itu bisa berubah warna sesuai dengan warna di lingkungannya. Ketika dia menempel pada kayu, dia akan berubah warna menjadi sama seperti warna kayu, yaitu coklat. Mengeluarkan zat sisa. Nah, zat sisa ini berupa hasil proses metabolisme tubuh. Contohnya yaitu keringat. Nah, that's right. Sekarang sudah bisa menjawab semuanya ya. Jadi, perbedaan mobil dengan kucing adalah dari sumber energi yang digunakan untuk bergerak. Kalau mobil sumbernya dari bensin, kalau kucing sumbernya dari makanan. Perbedaan batu dan manusia adalah kemampuan untuk bergerak. Batu dia tidak dapat bergerak, sedangkan manusia dapat bergerak karena punya otot dan tulang. Sehingga yang termasuk makhluk hidup adalah kucing dan manusia, sedangkan yang benda tak hidup yaitu batu dan mobil. Untuk uji pemahaman, coba kalian tulis 10 benda yang ada di lingkungan sekitarmu, lalu kelompokkan apakah mereka termasuk makhluk hidup atau benda mati. Oke ya, silakan kalian belajar mandiri, kalian beri contoh. Sekian dari Bu Yeni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.